Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andra Badis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video-video dari yang sebelumnya seputar Open Class. Namun kali ini saya akan membahas seputar Open Class untuk versi Android ya. Jadi di mana di komen-komen sebelumnya saya baca-baca ada yang menginginkan dibuatkan config untuk full paketan unlimited Mac, khususnya untuk pengguna Android. Nah, di video ini saya tidak menggunakan data ya, saya menggunakan WiFi dari modem. Untuk untuk prosesnya saya tetheringkan biasa, lalu saya konekkan ke HP saya. Nah, di di config kali ini saya sudah buatkan di mana ada beberapa grup untuk pengaturan konfigurasinya. Oke, langsung saja kita coba cek. Nah, di sini ada umum, yaitu umum itu dimana difungsikan untuk yang alur ataupun misalkan yang tidak termasuk dalam rule itu akan langsung masuk ke dalam umum. Jadi misalkan contoh kita membuka blogspot ataupun website yang tidak mungkin kan kita cantumkan dalam dalam sebuah alur, karena menurut saya lebih baik langsung kita bebaskan supaya langsung masuk ke dalam umum. Nah, terus juga ada bundling. Di bundling di sini saya membuat hanya menggunakan proxy direct ya. Jadi dimana untuk bundling ini untuk mengelabui atau si alur yang sudah kita tetapkan itu tidak melewati inject, tidak melewati tunneling seperti itu. Nah, untuk bandingnya sendiri di sini saya terapkan untuk untuk alurnya yaitu hanya aplikasi My Telkomsel, supaya lebih ketika kita membuka aplikasi My Telkomsel itu tidak menggunakan tunneling ataupun inject seperti itu. Di GameMag saya sudah masukkan secara lengkap untuk game-gamenya. Mungkin jika ada yang kurang bisa kalian tambahkan. Terus juga di sosmed. Nah, di sosmed sendiri sini saya menggunakan dua proxy. Ada yang pertama ada direct sama yang ini PMS, dimana PMS ini saya langsung ngambil dari umum. Jadi di sini di config ini hanya satu proxy, yaitu akun.yml. Jadi kalian tidak perlu mencari akun-akun seperti akun sosmed, akun streaming seperti itu. Jadi langsung saja kalian tambahkan akunnya di satu proxy, di satu file seperti itu. Terus juga untuk streaming sama aja, di sini saya sudah tetapkan rule-nya untuk streaming bawaan paketan unlimited Mac dari si merah itu. Jadi untuk kalian yang mungkin menggunakan paketan yang full atau yang mungkin termasuk seperti YouTube, itu kan paketan full ya. Jadi bisa kalian pilih, misalkan ingin langsung menggunakan akun atau menggunakan tanpa akun, yaitu direct seperti ini. Nah, kalau saya tidak menggunakan paketan yang full itu karena menurut saya kurang pakai sih di satu modem lainnya. Saya pakai juga paketan yang full untuk membackup semua traffic internet yang ada di rumah saya. Cuman di modem yang saya pakai kali ini saya tidak menggunakan paketan yang full, hanya sampai chat seperti itu. Jadi untuk sosmed juga di sini makanya saya diberikan opsi tambahan akun dari umum. Streaming juga sama. Nah, sampai di sini kita coba cek dulu, kita lognya hapus dulu aja ya. Di sini kita hapus, coba kita apps to start. Nah, di sini saya akan set untuk sosmed sama streaming saya di bagian penggunaan akun. Untuk yang lainnya standar, untuk umumnya juga udah bawaannya karena menggunakan satu akun. Cuman satu akun itu masuk ke beberapa grup, yaitu sosmed sama streaming. Oke, langsung kita coba bagian YouTube aja. Apakah traffic YouTube itu masuknya ke dalam wadah atau grup streaming. Nah, sampai sini kita cek. Oke, langsung saja buka kelas for Androidnya, lalu bagian log kita cek. Nah, di sini jelas bahwa Google Video itu YouTube, dimana dia langsung masuk ke streaming. Yang ini bisa kalian baca, ada streaming, using streaming,
terus akun yang digunakan seperti itu. Nah, untuk umumnya di sini dia otomatis membaca traffic atau latar belakang koneksi yang ada di perangkat kita seperti itu. Kita buka juga bagian sosmed, kita buka aja saja TikTok. Cuman di sini salah satu UMKM yang udah langsung saja kita close. Di sini malah. Oke, kita close, kita buka log lagi TikTok. Nah, TikTok itu masuknya ke banding direct sebenarnya, ke banding. Ternyata di banding saya masih menerapkan rule untuk TikTok. Jadi nanti saya rubah supaya masuk ke dalam sosmed. Nah, di sini masih masuk ke banding, berarti masuknya ke dalam yang ini. Nanti saya cek untuk filenya apakah TikTok masuk ke dalam banding atau ini. Kita cek. Nah, ya benar. Di sini TikTok itu masih masuk dalam banding. Jadi saya akan coba hapus. Apakah nanti ada perubahan ketika mau membuka TikTok. Kita save. Coba kembali lalu kita coba start ulang. Terus bagian sosmednya kita cek sudah. Kita buka lagi. Nah, kita coba lihat lognya apakah masih masuk. Nah, di sini sudah masuk ke dalam grup sosmed untuk TikTok itu sendiri. Nah, ini kan TikTok sudah masuk ke dalam sosmed seperti itu. Jadi untuk rule-nya nanti kalian tidak perlu membuat ataupun memisah atau memasukkan ke dalam kelas Pro Android, karena otomatis nanti ketika kalian mendownload atau mengimport config ini, maka dia otomatis mengambil data dari GitHub saya ya. Di sini saya akan contohkan seperti ini. Saya akan coba delete semua untuk rule-nya. Nah, di sini ada rule banding, gmx, sosmed, dan streaming. Nah, ini untuk akun biarkan saja, kalian tinggal config-nya diimport dan akunnya juga ditambahkan dalam folder provider file. Nah, kita coba save. Nah, dia otomatis mengambil langsung dari GitHub saya. Jadi untuk filenya itu walaupun udah dihapus, maka dia akan tetap kembali ke tempat yang semula seperti ini. Ini metode ini, jadi kalian nanti tidak perlu menambahkan atau mengedit, kecuali nanti saya akan membuatkan opsi agar kalian bisa menggunakan yang sistemnya lokal, jadi tanpa mengambil data secara sinkronisasi ke dalam GitHub saya seperti itu. Kita coba cek lagi. Nah, maka otomatis tetap sama seperti ini. Namun nanti di GitHub saya akan rubah karena tadi yang bagian bundling itu memiliki masih ada rule TikToknya, jadi nanti saya akan rubah. Nah, di dalam konfigurasinya di sini nanti saya juga akan jelaskan bahwa misalkan kalian ingin menambahkan akun masing-masing supaya tidak menggunakan akun umum untuk keseluruhan grup yang sudah ditentukan seperti sosmed sama streaming, nanti kalian tinggal edit aja di bagian konfigurasi. Nah, di konfigurasi ini untuk proxy-nya yang ini ya, umum. Kalian nanti tinggal copy aja ini, misalkan copy, taruh di bawahnya, samakan untuk jarak ininya, spasinya. Nah, setelah itu ganti nama, misalkan sosmed. Jangan lupa akunnya kalian buat seperti ini, taruh di tempat proxy yang provider file yang tadi. Kalian buat juga namanya, jangan sampai namanya sama seperti ini, akunnya .yml dan akun .yml seperti itu. Nah, terus juga di bagian bagian sosmed yang ini, yang bagian use-nya kalian juga ganti. Itu kan ingin supaya si sosmed itu memiliki akun langsung, tidak mengambil dari yang umum. Kalian tinggal ganti aja ininya, umumnya ke sosmed seperti itu. Nah, terus untuk streaming juga sama, jika kalian ingin menambahkan ya tinggal tambahkan. Nah, untuk rule set kalian bisa disesuaikan lagi nanti untuk
apa namanya, untuk misalkan nama-namanya tinggal kalian rubah sendiri, pahami saja, pelajari, karena sebelumnya juga saya sudah menjelaskan tentang rule set. Jadi jangan lupa ditonton, terus juga dipelajari. Nah, untuk rule-nya di sini sudah jelas. Di sini langsung masuk ke dalam GitHub saya atau mengambil data di GitHub saya. Jika kalian memiliki GitHub sendiri ya kalian tinggal edit aja yang ini, HTTPS sampai ini kalian sesuaikan, lalu kalian paste di sini. Nanti otomatis untuk file banding.yml itu ngambil datanya dari GitHub kalian seperti itu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan, bisa kalian langsung tanyakan saja. Untuk filenya nanti akan saya sertakan dalam video seperti biasa, agar kalian tidak langsung asal mendownload dan takutnya terjadi kesalahpahaman dan merugikan kalian yang sudah capek-capek nonton, terus juga walaupun di skip asal download aja. Jadi saya nggak mau seperti itu, supaya kalian juga pelajari dan apresiasi saya dengan cara yang baik, karena saya juga mungkin akan lebih bisa semangat membuat konten seperti ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan di sini jangan lupa kalian edit juga pada bagian settingan kelasnya, karena sebelumnya saya juga sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Jangan lupa kalian sesuaikan di sini untuk HTTP port, sock port, direct port, proxy port, mixed port, terus allow LAN jika kalian membutuhkan izin local area network seperti itu, dan rule-nya kalian juga sesuaikan ke rule mode. Nah, untuk log kalian jika ingin memunculkan log seperti saya tadi, kalian pilih info. Kalau misalkan tidak ingin memunculkan log, kalian pilih silent. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.